Ya baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang Kampus UBSI Purwokerto. Nah, yang ingin bergabung bersama UBSI Purwokerto bisa langsung saja datang ke alamatnya. Alamatnya bisa ditayangkan di layar monitor televisi Anda ya pemirsa ya, bisa ada catat dan langsung saja datang ke kampus UBSI Purwokerto. Oke, lanjut lagi nih dengan Pak Nusul dan juga Bu Eva. Tadi untuk Pak Nusul nih ya sempat tertunda jeda ya Pak Nusul ya, belum selesai nih. Mungkin bisa dilanjut lagi nih Pak Nusul tentang kegiatan yang ada di UBSI tadi Pak, terkait tentang prodi teknologi komputer. Ya, tadi pertanyaannya kan tentunya yang di luar perkuliahan ya? Iya betul. Oke, buat para mahasiswa di UBSI khususnya di prodi teknologi komputer, kami dari program studi memberikan kesempatan juga untuk teman-teman mahasiswa yang mau berorganisasi. Jadi mereka punya organisasi himpunan mahasiswa yang langsung di bawah instruksi dari prodi. Jadi bukan dari bagian kemahasiswaan. Karena dari kemahasiswaan itu nanti ada sendiri, ada BEM dan lain sebagainya. Nah, tentunya mereka juga bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti seminar-seminar yang berkaitan dengan nanti untuk pembekalan mereka di dunia kerja, atau mungkin kami juga memberikan seminar-seminar wajib buat mahasiswa terusnya di semester 1. Itu kami memberikan semacam pencerahan sedikit buat para mahasiswa baru yang tentunya mereka juga dari berbagai macam jurusan di SMA atau di SMK. Mereka kita perkenalkan dengan seminar jaringan komputer ataupun juga dengan seminar Internet of Things, jadi IoT yang sekarang sedang booming begitu. Jadi kayak kemarin di bulan Oktober dan bulan Desember kemarin 2 seminar itu kita memang sudah lakukan beberapa tahun yang lalu juga, tapi karena ini pandemi, kemarin kita dengan sistem yang online menggunakan link Zoom begitu, kita mengundang narasumber dari Jakarta, kalau tidak salah dari PT Bonet Jakarta itu untuk IoT, dan itu gabungan dari mahasiswa semester 1 Teknologi Komputer Purwokerto, terus yang ada di kampus Tegal dan di Jakarta. Oke, oh jadi kampus Tegal, Jakarta dan juga Purwokerto. Iya, jadi gitu itu ya? digabung, kita mengundang satu narasumber yang cukup kompeten di bidangnya begitu. Oke, karena sekarang pandemi jadi apa-apanya serba virtual ya Pak Nusul ya. Jadi Kalaupun kita mau mengadakan juga harus protokol kesehatan, otomatis dengan adanya mahasiswa nanti jaga jarak, akhirnya ruangan kelihatan menjadi sempit. Nah, benar sekali. Jadi memang ya sudahlah mengikuti apa yang ada sekarang ya Pak ya. Oke nih ke Pak Nusul ya, tadi teknologi komputer dan juga Bu Eva sistem informasi. Nah, untuk mahasiswanya sendiri nih, calon-calon mahasiswa yang mau mendaftar ke sistem informasi dan juga teknologi komputer ini bebas dari jurusan, misalkan tadinya di SMK atau di SMA gitu kan beda-beda. Itu bebas atau penyaringannya gimana nih Pak? Atau Ibu Eva nih? Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru, nanti bisa menggunakan aplikasi, kemudian nanti di situ ada proses seleksinya memang. Jadi menjawab pertanyaan yang ada di sistem seperti itu. Kemudian nanti ada hasilnya apakah lulus atau tidak. Cuman ya pastinya nanti juga disesuaikan sih dengan jadi begitu ini ya Bu, nggak begitu kayak jurusan ya di SLTA-nya tuh. Menurut yang sudah pernah atau yang sudah sering diberlakukan di BSI ya bebas. Oke. Bahkan pernah saya di kelas saya tanya dari mahasiswa baru di jurusan teknologi komputer itu lulusannya adalah dari SMK yang jurusannya adalah boga gitu. Dan bukan menjadi hal yang penghalang, tapi bagaimana kita memberlakukan mereka ya dari nol. Maksudnya dari nol itu kita tidak memulai pelajaran dengan pelajaran yang dengan anak-anak TKR jaringan komputer atau itu. Jadi ya kita harus sedikit demi sedikit, tapi ya itu tadi tidak ada pembatasan untuk pendaftar mahasiswa yang ada di BSI itu harus basicnya komputer, itu tidak. Oke, nah jadi ini buat teman-teman ya yang mau bergabung nih kuliah di UBSI, boleh siapa saja gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, yang ingin masuk di sistem informasi ataupun teknologi komputer itu bebas ya, jurusan apa saja. Yang penting ketika tes nilainya harus tinggi dong tentunya. Iya. Oke, nah, nggak susah tuh. General lah, umum gitu. Tapi mungkin ini yang perlu ditambahkan juga mungkin untuk prodinya Bu Eva ya. Jadi mereka itu tadi kan
Mbaknya bilang untuk lulusan SMA. Nah, sedangkan untuk prodi SI sendiri kan ada kelas karyawan ya, yang kelas Oh, malam. ada kelas Iya. karyawan. Iya, kelas Oke. malam. Itu bisa diceritakan mungkin Bu, gimana nih perbedaannya dari kelas karyawan dan yang reguler biasa mungkin Bu? Iya, kalau untuk kelas karyawan lebih ke jam untuk pengajarannya aja sih. Proses belajar mengajarnya kalau untuk kelas karyawan dibuka di sore hari Oh, gitu. gitu. Dari hari Senin sampai Jumat karena kita masih daring. Jadi ya, walaupun daring tetap sih jam perkuliahannya di sore hari dari jam 5 sampai malam seperti itu. Jadi yang ada kelas karyawan ini sistem informasi ya. Iya. Kalau untuk yang teknologi komputer belum. Teknologi Saat ini komputer belum belum, ya Pak belum, ya, Pak. belum dibuka. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, misalkan ya saya nih kuliah di BSI, di tengah perjalanan tuh ya, di tengah semester pengen pindah jurusan misal dari sistem informasi pindah ke teknologi komputer. Bisa nggak sih ataukah memang harus pengulang dari semester 1? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena mata kuliahnya pun sendiri itu Beda ya? beda. Oke. Iya. Mungkin Harus kebijakan kampus itu bukan pindah untuk prodinya, Antar prodinya. tapi mungkin pertama tadi kalau misalnya teman-teman yang reguler pagi misalnya, terus di Mau semester ke 3 mereka diterima kerja dan shiftnya pagi misalnya untuk kerja, mereka bisa pindah ke kelas malam. Oh. Jadi itu ada pengajuan untuk ada kebijakan untuk pindah ke kelas malam. Bukan Ataupun misalnya mereka punya apa ya, di semester 3 itu dia punya kendala untuk keluar kota, bekerja di luar kota selama 1 tahun atau berapa gitu, mereka juga ada kesempatan untuk cuti, mengambil cuti Itu biasanya ada batasan cutinya 2 berapa? semester. 2 semester 2 ya? semester. Lebih dari itu udah nggak boleh ya? Iya. Karena kalau 2 semester logikanya semester 3 dia cuti, semester 4 juga berarti kan cuti. Nanti semester 5 kan lanjut, pun Oke. temannya kan sudah Banyak yang Iya. berkurang. Angkatan di bawahnya. angkatan temannya sudah di atas semester itu. Jadi udah temannya udah berkurang dan sebisa mungkin harus cepat ngejar nih untuk Iya. kelulusannya gitu ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya nih ya Pak, tadi di semester akhir ya Pak ya, program yang harus dilakukan oleh mahasiswa ini biasanya seperti apa aja? Apalagi sekarang bukan musim ya, amit-amit ya, lagi COVID, lagi pandemi gitu. Jadi hampir sama ya untuk program akhirnya itu di semester 5 memang mereka tadi program Bu Eva mengatakan bahwa kurikulumnya 411, 4 semester itu stay di kampus. Untuk 1 semesternya itu kita, karena ini programnya D3 diploma, jadi mereka harus kita terjunkan ke masyarakat. Tentunya mereka tadi yang di semester 5 mereka harus melakukan PKL di perusahaan atau di instansi. Biasanya kalau di teknologi komputer itu mereka harus menganalisis, misalnya contohnya menganalisis jaringan komputer. Nah, di situ mereka harus benar-benar terjun ke instansi yang ada jaringan komputernya. Bahkan mereka juga harus menganalisis apakah permasalahan yang ada di jaringan komputer itu. Jadi mereka harus menganalisis, setelah itu mereka harus memberikan solusinya. Bagaimana jaringan komputer itu ada permasalahan, maka mereka harus menyelesaikan. Dan itu juga nanti bisa berlanjut untuk tugas akhir di semester 6. Jadi kalau PKL itu hanya menganalisis permasalahan dan menyelesaikan permasalahan, tetapi kalau di semester 6 dilanjutkan ke tugas akhir di semester 6 itu mereka harus menambah. Ketika ada permasalahan diselesaikan, harus ada usulan jaringan komputer yang supaya tidak ada permasalahan. Jadi memang kayak harus diteliti dulu gitu ya Iya. Pak ya? Itu Untuk kalau diajukan. berkelanjutan dari PKL. Ada juga mereka yang membuat aplikasi Android, ada juga yang membuat alat yang berbasis microcontroller, gitu, seperti itu. Oke, udah macam-macam pokoknya ya Pak Yunsil ya dan juga Bu Eva ya. Oke, nah pemirsa ini nanti kita akan kembali lagi ya, satu segmen lagi buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Banyumas TV.